Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang merupakan saya sendiri, Peggy Setiawan, dan Bapak Muhammad Abdul Manaf. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan dan menjalankan peran sebagai coach dan Pak Abdul Manaf berperan sebagai coachee. Dan dimulai dari masalah sebagai prolog, saya bacakan. Beberapa hari terakhir ini saya memperhatikan mengamati seorang rekan guru yang tampaknya sedang memiliki suatu masalah, sehingga sering tampak bingung dan merenung sendiri. Seperti juga pada suatu hari ketika kami bertemu di ruangan guru sesuai jam mengajar, hasil saya mendekati guru tersebut dan saya sempat mengajak ngobrol dan menanggapi dan mengetahui raut keinginannya dan berlanjut pada obrolan yang lebih serius. Dimulai dengan mengontrol emosinya dengan menggunakan teknik stop, mengajaknya dengan menggunakan teknik stop, dan sebelum dia menceritakan masalah yang dihadapi. Dia bercerita bahwa di kelas yang dia ampu itu sering merasa banyak muridnya yang tidak serius, tidak antusias, tidak aktif dalam mengikuti pelajaran yang ditempuh dengan menggunakan metode diskusi dan presentasi hasil diskusi kelompok. Oke, akhir-akhir ini saya perhatikan Bapak setiap selesai mengajar ada yang serius dipikirkan. Benar Pak, Pak Vegi. Bolehkah saya meminta waktunya Pak? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Kebetulan menyangkut siswa di kelas Pak. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama ini Pak. Tidak apa-apa kan Pak? Silakan Pak, tidak apa-apa. Sebelumnya Bapak silakan duduk dan rileks dan mengkondisikan kondisi Bapak dalam kondisi santai dan tarik nafas, hembuskan nafas perlahan sembari kita melakukan teknik stop, lakukan lagi terus-menerus agar Bapak merasa nyaman. Gimana merasa Bapak sekarang? Terima kasih Pak. Saya merasa sedikit lebih tenang. Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia membantu Pak. Baik Pak Manaf, jadi apa nih yang bisa saya bantu di kesempatan kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Pak. Baik, coba Pak, boleh Bapak mulai dari menceritakan, dan sebenarnya saya ingin tahu juga apa yang menjadi beban pikiran Bapak bersama murid-murid saat Bapak menjalankan tugas Bapak sebagai pengajar. Enggak? Ya, saya merasa murid-murid saya tidak seluruhnya aktif Pak dalam kegiatan diskusi dan presentasi kelompok gitu Pak. Gitu. Baik Pak. Kira-kira kenapa Pak? Dan apa yang membuat Bapak merasa menemukan atau anak-anak itu tidak aktif di dalam kelas? Jadi begini Pak, setiap diskusi kelompok itu ada saja yang anak yang seolah tidak serius bekerja gitu Pak. Sering mengandalkan anggotanya yang mereka anggap lebih pintar gitu Pak. Atau yang terpilih sebagai ketua kelompok saja, seperti itu Pak. Jadi memang situasi dan kultur di kelasnya itu saling mengandalkan gitu Pak ya. Nah, Ya. jadi apa target atau tujuan yang Bapak harapkan bisa tercapai setelah nanti kita mengobrol dan berdiskusi lebih lanjut? Saya ingin mendapat solusi saja sih Pak yang tepat agar semua murid itu
berpartisipasi aktif gitu Pak saat berdiskusi dan presentasi hasil diskusinya. Saat presentasi ya kelompok lain yang diminta menyimak ya jarang ada yang bertanya atau berpendapat gitu Pak. Oke, oke, paham. Dan kira-kira Pak, menurut Bapak, hal apa saja sih yang membuat murid-murid Bapak itu kurang aktif dalam pembelajaran di kelas Bapak, terutama dengan metode diskusi itu? Entahlah Pak, kayaknya sih mungkin karena mereka takut salah bicara gitu Pak. Karena mungkin dia juga belum berani juga untuk mengungkapkan pendapat atau tidak punya pertanyaan karena memang ya mungkin nggak paham salah satunya atau tugasnya terlalu mudah hingga dapat diselesaikan oleh beberapa anggota yang kerjanya cepat seperti itu Pak. Kalau di kelas Bapak itu dalam satu kelompok biasanya terdiri dari berapa orang, Pak? Sekitar 7 sampai 8 anak Pak. Oke. Tapi menurut Bapak itu jumlah yang tadi disebutkan itu sudah efektif, Pak? Semula saya pikir itu akan mudah gitu Pak, saya dalam merekap hasil kerja kelompok mereka. Tapi dampak negatifnya malah dalam kerja kelompok itu yang cuma menunggu hasil atau cuma menyalin hasil jika tidak ditunjuk gitu Pak. Cuma ini tidak ditunjuk melakukan tugas penting yang ditentukan ketua kelompok saja gitu Pak. Paham, 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 gitu ya. Kira-kira Pak, apa saja yang dapat membuat murid-murid itu di kelas nampak antusias gitu loh. Jadi aktif, antusias, mau bertanya dalam diskusi dan presentasi itu. Ya menurut saya masing-masing harus punya tugas yang lebih spesifik gitu Pak. Tidak hanya ya ketua kelompoknya saja, tapi anggota-anggotanya juga tetap berperan aktif. Ya harus dikurangi jumlah anggota kelompoknya. Kalau bisa tugas yang bisa mereka kerjakan dengan senang hati gitu Pak. Nah, jadi memang selagi pengurangan dari anggota kelompok itu, setiap anggota pun memiliki peran dan tugasnya masing-masing, begitu ya Pak ya. Betul sekali. Saya sependapat juga dengan tadi yang apa Bapak sampaikan itu. Lalu menurut Bapak mengenai tugas yang diberikan kepada kelompok, apa penyebab penyimak presentasi tidak antusias bertanggung jawab dan berpendapat? Tapi sepertinya karena tanggapannya sih homogen Pak. Ya yang menyampaikannya pendapat juga seperti membacakan resume tanpa ekspresi gitu Pak. Jadi tidak seru gitu. Jadi ya membosankan sih. Iya. Intinya memang perlu perbaikan dalam pengorganisasian kelompok dan perlu adanya diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak gitu Pak. Oh ya, benar Pak. Saya sepakat hal itu Pak. Baik, jadi apa alternatif perubahan yang sekiranya bisa Bapak lakukan sebagai langkah-langkah perbaikan dalam pengorganisasian kelompok, diferensiasi hasil produk, serta cara menanggapi presentasi yang disimak tersebut, Pak? Saya akan mencoba perkecil lagi Pak jumlah anggotanya kan. Tadi kan jumlah anggotanya 7 sampai 8 itu kan kelompoknya itu gemuk sekali Pak. Jadi nanti akan saya perkecil lagi Pak setiap kelompoknya. Ya terakhir hasil diskusi juga sepertinya perlu gitu Pak dimerdekakan gitu atau ya mungkin kita kembalikan lagi kepada mereka sebaiknya mereka itu enaknya gimana. Ya dianeka-ragakan gitu. Misalnya ya bisa dengan gambar, poster, puisi, narasi, skriptif atau apalah yang mereka suka gitu Pak. Kan kalau dari gambar ada yang ingin diketahui maksudnya gitu Pak.
bisa memotivasi murid untuk bertanya. Seperti itu, Pak. Betul sekali, sangat setuju tadi yang apa Pak Manap sampaikan itu terkait dengan pengerucutan jumlah dari kelompok dan juga pemberian tugas-tugas yang memang sesuai dengan apa yang mereka minati, itu sangat bagus sekali Pak. Lalu penganekaragaman tanggapannya seperti apa Pak? Dan bagaimana agar lebih menarik Pak? Ya, seperti dimerdekakan seperti itu, Pak, dan didiferensiasikan juga itu sangat luar biasa, Pak. Nah, misalnya selain dengan deskripsi naratif, pantun, bisa juga dengan gambar sederhana. Ya, misal gambar apa ya? Gambar-gambar yang berkaitan dengan ya sesuai dengan materi pembelajarannya gitu, Pak. Ya ada gambar-gambar yang sesuai dengan apa yang miliki, kayak ya seperti permen, bintang, bunga atau apalah. Yang pertanyaan juga bisa disampaikan secara tertulis gitu. Misal ya disitu ditulis sticky notes berwarna untuk ditempel ya di papan pertanyaan seperti itu, Pak. Iya, luar biasa sekali Pak, sangat keren sekali sebenarnya, dan apa yang tadi disampaikan itu sangat menginspirasi, yang mana bisa juga akhirnya saya meniru yang tadi apa yang Bapak sampaikan dari penggunaan banyak media yang variatif Pak ya Pak ya. Dan bagaimana Pak kalau yang ditanggapi dengan gambar itu tidak mengerti maksud gambarnya itu nanti dalam kelas itu? Ya kalau misalnya mereka tidak bisa mengerti gambar yang dimaksud ya jangan asal gambar gitu, Pak. Ya menanggapi dengan gambar harus bisa menjelaskan alasan mengapa ia menanggapi dengan gambar tersebut, seperti itu, Pak. Iya, bagus sekali. Sebenarnya tadi solusinya sudah ketemu Pak ya, dengan rencana-rencana yang Bapak susun itu sangat bagus sekali Pak. Dan akhirnya Bapak bisa menemukan sendiri solusinya ya. Itu bagus sekali Pak. Selanjutnya bagaimana dengan langkah yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan ide tadi tuh Pak? Langkah yang saya akan lakukan ya saya mungkin berkomitmen, Pak, untuk selalu membuat rencana pembelajaran menggunakan metode diskusi dan presentasi yang mengasyikkan seperti itu, Pak. Menggunakan media yang beragam aja dan memberikan biasa tadi memberikan murid secara bertanggung jawab ya dalam memilih media, cara mereka memahami dan menanggapi suatu materi yang ya didiskusikan atau dipresentasikan gitu, Pak. Luar biasa sekali Pak, bagus, saya aku mendengarnya. Intinya saya sangat mendukung dengan apa yang tadi Bapak Manap sampaikan dan rencanakan, dan memang saya berharap mudah-mudahan semua yang sudah direncanakan, yang sudah disolusikan, yang mana solusi itu akhirnya datang dari Pak Manap sendiri gitu kan, dan semoga kedepannya bisa tersolusikan, berjalan lancar, dan tentunya sesuai harapan gitu Pak Manap. Oke, terima kasih Pak Peggy atas waktunya dan sharing. Ya mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Amin. Alamin. Amin. Baik Pak Manap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah senang sekali ya hari ini bisa berjumpa dengan Bapak. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, saya yang dalam kondisi sehat walafiat Pak. Alhamdulillah. Ya bagaimana Bapak hari ini? Baik kabarnya. Apakah hari-hari Bapak terlewati dengan baik dan aman-aman saja Pak? Aman ya Pak? Iya, ya aman sih Pak sebenarnya, cuman ada beberapa hal yang mungkin ingin saya ceritakan dan
diskusikan dengan Bapak. Karena ada beberapa permasalahan yang saya hadapi di kelas, Pak. Seperti itu. Oh begitu. Begitu ya Pak. Bolehlah Pak lah, silakan kalau boleh tahu ya permasalahannya itu apa Pak. Jadi begini Pak, saya kan ngajar di kelas 7 Pak, dan saya sering sekali melihat anak tuh membuang sampah sembarangan Pak, dan terutama di laci-laci, di kolong-kolong itu saya cenderung kurang nyaman dengan adanya sampah-sampah yang berserakan itu, baik itu sampah sisa makanan dan sampah plastik. Mereka tidak membuat pada tempatnya, malah kadang ditaruh di tempat meja asal saja gitu Pak, depan kelas, dan juga ada tong sampah sebenarnya di dalam kelas itu, di luar kelas itu, tapi mereka tidak membuang dengan sesuai, hanya asal buang dan cenderung di atas tempat sampah itu Pak. Jadi sampah itu ya berserakan di mana-mana seperti itu Pak. Iya, jadi untuk arah perbincangan kita hari ini apa Pak? Ingin membahas tentang anak-anak Pak Peggy yang kelas 7 itu ya yang membuang sampahnya sembarangan itu ya Pak? Apakah begitu Pak? Iya betul Pak. Jadi tujuan saya untuk berdiskusi dengan Pak Anak ini, saya ingin mencari solusi bagaimana untuk mengatasi anak-anak didik saya ya, supaya membuang sampah itu tahu aturannya seperti apa. Karena membuang sampah seperti itu tuh Pak riskan sekali sebenarnya kalau mereka pikirkan, dan sangat tidak enak dipandang Pak, apalagi betul-betul sampah yang berserakan yang menumpuk itu dapat menimbulkan penyakit seperti itu Pak. Iya, ya saya sangat memahami bagaimana keadaan Bapak. Nah, Pak, sebelumnya kita mencari solusi ya Pak. Apakah Pak Peggy mengetahui kira-kira ini penyebab mereka melakukan pembuangan sama sembarangan itu apa sih kira-kira menurut Pak Peggy? Menurut saya mungkin yang mendasari mereka dalam melakukan hal itu sebenarnya kalau berbicara tentang sampahnya jauh, ya tidak jauh juga gitu tuh Pak. Jadi kalau alasan mereka berkata tempat sampahnya itu jauh, ya itu bukan alasan yang tepat nampaknya. Jadi yang saya kira yang mendasari masalah tersebut itu cenderung pada pembiasaan dan kesadaran diri dari peserta didik itu sangat kurang Pak mengenai ketertiban, terutama mengenai sampah ya Pak. Baik, jadi menurut saya itu permasalahan anak-anak kurang sadar ya Pak untuk menjaga kebersihan di lingkungan ya Pak. Sehingga selalu kurangnya kesadaran mereka tidak bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekolah. Tetap bersih, jadi menjaga sekolahnya tetap bersih. Ya, ya mungkin karena kurang kesadaran tadi, jadi mereka itu dengan mudahnya membuang sampah sembarangan, seenaknya mereka sendiri. Memang ada beberapa siswa yang memang sudah sesuai melakukan tindakan yang benar dengan membuang sampah pada tempatnya, Pak ya. Tapi ya saya masih saja menemukan beberapa peserta didik yang seperti itu tadi Pak, buang sampah sembarangan di meja, di kolong-kolong, bahkan ada tempat sampah biasa asal saja seperti itu. Betul Pak, emang zaman sekarang itu ya perlu lebih intens lagi perihal menyadarkan mereka terkait pentingnya kebersihan Pak ya. Nah dalam konteks masalah Pak, ada kurangnya kesadaran dari anak-anak, kemudian mereka juga tidak tahu dampaknya gitu ya terkait
permasalahan penyebabnya mereka membuang sampah sembarangan. Nah, dari beberapa permasalahan yang sudah Bapak gambarkan tadi, kira-kira menurut Bapak apa sih langkah yang cocok, rencana solusi yang cocok itu mengurangi atau bisa menghapus setidaknya ketidaksadaran mereka tentang membuang sampah gitu, Pak? Oke, Pak. Jadi begini, Pak. Saya punya rencana terkait dengan nanti di tengah-tengah pembelajaran mungkin saya akan selalu menyisipkan untuk menayangkan video-video Pak. Video-video apa? Video tersebut berisi tentang bahaya dari membuang sampah sembarangan dan dampaknya itu seperti apa. Dan dari kegiatan tersebut diharapkan mereka itu paham dan sadar tentang bahayanya seperti apa kalau kegiatan tersebut itu terus-menerus dilakukan. Dan nanti selain itu saya juga akan terus-menerus mengingatkan peserta didik itu dengan apa yang sudah mereka sepakati Pak. Seperti kesepakatan kelas yang mereka sudah dokumentasikan dan tempel di dinding kelas, dan mengingatkan mereka bahwa konsekuensinya apa ketika melanggar kesepakatan kelas tersebut, terutama dalam keyakinannya untuk menjaga lingkungan. Iya, jadi ada rencana solusi berapa memutarkan video nih biar contoh tentunya tuh lebih konkret gitu Pak. Ya, kemudian pembuatan poster untuk keyakinan kelas yang di dalamnya ada kesepakatan menjaga kebersihan ya. Kira-kira ada solusi lain karena kalau solusi yang Bapak tawarkan ini kan sifatnya untuk kelas, padahal untuk kebersihan itu kan juga tidak hanya berlaku untuk kelas Bapak aja nih Pak, tapi seluruh lingkungan sekolah ya. Nah, kira-kira apakah Bapak punya solusi lain agar dampak untuk positif ini yang Bapak gagas itu bisa dirasakan oleh seluruh kelas gitu Pak, sehingga ya satu sekolah secara lingkungan itu juga bisa merasakan dampak positif ini Pak? Oke. Jadi kalau tadi mungkin solusi yang saya tawarkan dan saya rencanakan itu saya mungkin ada rencana juga Pak untuk kedepannya, karena ternyata saya setelah saya mendapatkan permasalahan tadi, saya juga mengamati lingkungan sekitar dan ternyata memang berdampak juga untuk beberapa titik pada lingkungan kami di sekolah itu, kayak sampah itu memang terbengkalai tidak tersolusikan, dan solusi lain yang mungkin dapat dilaksanakan agar dampak positif ini apa namanya sesuai gitu Pak. Jadi tanggung jawab anak itu muncul, tidak membuang sampah itu pada tempatnya, terutama menyangkut tutupnya itu harus disiasati dan disolusikan. Dan kelas saya ternyata berupaya untuk berkonsultasi nantinya Pak ke depannya dengan ibu kepala sekolah, dan karena bagaimanapun beliau kan sebagai pemangku kebijakan, jadi nantinya saya akan menyampaikan ini supaya ada tindak lanjut dari kepala sekolah. Dan kebetulan awal pembelajaran ya Pak ya, jadi apalagi saya itu kebetulan akan mengadakan rapat ke depan Pak, dan penentuan rapat itu tentang P5, yang mana penentuan tema tersebut itu untuk menentukan proyeknya seperti apa, dan barangkali ini bisa dijadikan sebagai tema untuk semester ini Pak, misalnya tentang kelola bumi lestari yang memang difokuskan biar anak-anak itu terbiasa dalam menjaga lingkungan dan membuang sampah secara khususnya ada tempat yang
Luar biasa sekali Pak, tema tadi bumi lestari ya Pak ya. Berarti menjaga agar bumi kita itu tetap lestari gitu ya Pak, tetap hijau, tetap bersih asri itu ya Pak. Betul sekali, Pak. Nah jadi luar biasa Pak Vicky ini. Ada Pak eh, ada ide untuk menerapkannya pada sistem pembelajaran. Ada P5 gitu Pak, karena P5 ini kan juga merupakan karakter ya Pak ya, yang harus ditanamkan ke siswa kita ya di era kurikulum merdeka ini. Nah Pak, terkait solusi yang sudah Bapak rencanakan ini sangat luar biasa ini Pak. Namun ini solusi ini juga tentunya butuh sebuah komitmen Pak. Nah dari Bapak ini kira-kira komitmen apa yang akan Bapak tidak lakukan agar semua rencana aksi itu bisa berjalan dengan baik, dan tentunya di dalam komitmen Bapak juga Bapak tidak mungkin berjalan sendiri ya kan Pak. Jadi pasti Bapak membutuhkan sebuah dukungan Pak dari lingkungannya, dari orang sekitar. Nah kira-kira apa kapan Pak komitmen Bapak, kemudian dukungan seperti apa yang Bapak harapkan bisa membantu Bapak? Iya Pak, jadi kalau untuk supaya permasalahan saya ini bisa lantas teratasi, yang jelas memang betul saya harus berkomitmen untuk diri saya, dan tentunya kalau tadi menanyakan video-video itu terus saya akan selalu mengingatkan peserta didik untuk melihat keyakinan-keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Lalu kedepannya mungkin akan diterapkan juga Pak terkait penanganan dengan menggunakan segitiga restitusi Pak. Jadi setiap pelanggaran-pelanggaran itu ya perlu dilakukan implementasi dari segitiga restitusi yang memang bertujuannya itu untuk membuat jerah mereka yang tidak melakukan kebiasaan positif dengan tidak membuang sampah pada tempatnya itu Pak. Dan tentunya agar mereka itu peserta didik bisa lebih bertanggung jawab dan tahu dan paham tentang konsekuensinya. Sedangkan untuk rencana yang tadi tema P5 itu nanti yang jelas bagaimana komitmen saya yang mana kebetulan saya bertindak selaku koordinator P5 juga, insya Allah nanti ke depannya saya akan ikut andil juga dalam menentukan dimensi penentuan alur kegiatan seperti itu misalnya. Nanti di tahap kontekstualisasinya itu bisa kami mendatangkan juga narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup seperti itu Pak, DLH. Bagus itu Pak. Dari DLH ya Pak, Dinas Lingkungan Hidup. Ya Dinas Lingkungan Hidup sih Pak, betul gitu. Harus Ya betul, berkaitan Pak. ya betul sekali Pak. Jadi itu kan tentunya dukungannya itu tidak hanya dari serta merta rencana saja Pak, tapi perlu adanya dukungan dari kepala sekolah. Kemudian nanti kepala sekolah juga tentunya yang menyetujui terkait dengan anggaran yang nantinya akan dikeluarkan juga, karena kita juga dalam konteks proyek tadi akan mengundang narasumber. Jadi di samping itu melakukannya ya tidak hanya serta-merta saya bisa melakukannya sendiri. Tentunya saya harus mendapatkan banyak dukungan dari teman-teman rekan sejawat dan juga pihak sekolah yang memiliki kebijakan dan pemangku kepentingan untuk sejatinya mendukung agar implementasi program P5 itu berhasil, begitu Pak. Luar biasa. Ini idenya luar biasa loh Pak. Menerapkan sebuah solusinya itu ke dalam sebuah tempat, kemudian mendatangkan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup.
Nah itu bisa saya tiru nih nantinya di luar ya luar biasa ini idenya. Ya jadi Bapak dari datang ke saya kemudian bercerita tentang keluh kesahnya terkait anak didik yang kurang sadar terhadap membuang sampah. Kemudian Bapak sudah memaparkan penyebabnya. Apa kemudian ternyata Bapak juga sudah memikirkan gitu beberapa solusi-solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada. Dan ternyata solusinya luar biasa Bapak ini. Ya bisa apalagi komitmen Bapak tadi ya juga sangat luar biasa. Terlebih Bapak juga sebagai koordinator ya itu saya yakin ini bisalah teratasi gitu Pak dengan kendala-kendala terkait sampah yang ada di lingkungan dan di lingkungan Bapak tadi ya. Nah, jadi secara tidak sadar Bapak sudah beres nih persoalannya yang gimana masalah resah atau masih ada ini keresahannya Pak? Iya, Pak Manaf. Jadi ternyata setelah saya ngobrol dengan Bapak itu awalnya memang saya merasa resah dan galau terkait dengan masalah yang saya temukan di tempat saya mengajar gitu. Tapi ternyata setelah ngobrol, setelah menyampaikan dan sharing keluh kesahnya yang bertujuan memang untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya temui itu sangat luar biasa sekali Pak. Akhirnya saya menemukan solusinya juga Pak. Betul, ternyata solusi yang ditemukan adalah dari Bapak sendiri ya, iya kan? Iya, alhamdulillah Pak. Ya, sekarang saya sudah apa ya cenderung lebih merasa plong setelah dari yang sebelumnya itu ada sesuatu yang mengganjal, tapi ya alhamdulillah sekarang sesuatu yang mengganjal itu ya akhirnya sudah tersolusikan, sudah plong. Ya, betul sekali Pak. Alhamdulillah. Akhirnya saya juga merasa plong Pak. Teman saya bisa menemukan dan memecahkan masalahnya dan sudah tidak gunda-gulana lagi. Pokoknya Pak ya, nanti kalau sudah diterapkan, saya ingin nih nanti dikabari terus ya untuk proses Ya, perkembangannya. Apalagi nanti ingin nih dikasih tahu untuk komunikasinya ini bagaimana dari DLH tadi ya yang Bapak rancang itu betul. ketika memberikan pemateri gitu ya apalagi untuk nanti poster-posternya nanti bolehlah saya beri informasi siapa tahu nanti bisa saya contoh juga untuk sekolah saya Pak itu ya Pak. Ya Pak, ya insya Allah Pak. Kalau saya ada hal apapun yang memang perlu dan butuh untuk saya konsultasikan dan saya butuh peran Bapak untuk memberikan dan banyak masukan. Saya butuh coaching dengan Bapak, insya Allah nanti saya akan temui Bapak lagi lah. Intinya Bapak jangan merasa kapok Pak ya. Ya makasih banyak Pak udah ngasih banyak pandangan dan arahannya Pak. Saya juga berterima kasih sudah dipercaya oleh Bapak untuk mendengarkan segala keluh kesah dari Bapak. Ternyata dalam sesi mendengar ini saya juga mendapatkan banyak ilmu loh dari Bapak kayak gini. Jadi saya juga terima kasih atas banyak ilmunya ya Pak. Ya Pak, sama-sama. Bagaimana Bapak sekarang? Ada lagi yang ingin kita bahas nih atau sudah cukup? Sepertinya cukup dulu Pak. Nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa melanjutkannya lagi Pak ya. Baik kalau begitu terima kasih ya Pak ya. Semoga sukses dengan segala rencana aksinya dan semoga program Bumi Lestari tadi tuh Pak luar biasa Pak. Ya jadi tema P5 bisa berjalan dengan baik untuk menciptakan bumi yang lebih hijau untuk sekolahnya. Amin, amin, amin. Makasih banyak Pak. Baik, jika begitu saya pamit ya Pak. Terima kasih. Wallahumma fiq ila aqdarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.